Banyak orang yang menyepelekan tentang pribadi Yesus. Mereka juga benar-benar tidak paham siapa Yesus. Dalam catatan-catatan Alkitab, dia adalah seorang tukang kayu, kemudian juga dia ada di tengah-tengah mereka. Saya tidak percaya dengan status Yesus sebagai apapun, saya tidak percaya dia juga manusia, seorang seperti nabi-nabi yang lain. Tapi kita tidak paham tentang bagaimana dia sebelum dilahirkan dan bagaimana dia setelah dilahirkan. Saya sering mendengar ketika ada perdebatan di sosial media, ya, di mana saja platform sosial media saya mendengar perdebatan, banyak orang yang menyepelekan tentang pribadi Yesus. Ya memang 2000 tahun yang lalu dia adalah seorang manusia. Tetapi mereka juga benar-benar tidak paham siapa Yesus. Ya mereka hanya dengan mata telanjang mereka melihat, ya, dalam catatan-catatan Alkitab mereka membaca dia adalah seorang manusia, dia lahir dari uh, manusia, kemudian tukang kayu, kemudian juga dia ada di tengah-tengah mereka. Mereka katakan, saya tidak percaya dengan status Yesus sebagai apapun, saya tidak percaya dia juga manusia, dia pasti adalah seorang seperti nabi-nabi yang lain. Nah ini yang penting. Nah tapi kita tidak paham tentang bagaimana dia sebelum dilahirkan dan bagaimana dia setelah dilahirkan. Kita tidak perlu cari tahu tentang status keluarga sekarang setelah dia umur misalnya 12 tahun dan seterusnya. Tetapi Anda lihat status kelahirannya. Ya, kalau Anda memang benar-benar tidak percaya kepadanya, tetapi Anda lihat status kelahirannya, dia tidak seperti yang lain. Ya, kalau kita lihat beberapa catatan yang bisa kita dapatkan di sini, ini penting untuk Anda sehingga Anda bisa merubah mindset sebagai anak-anak Tuhan, ya, atau sebagai orang yang belum percaya. Anda merubah mindset untuk berpikir mengetahui siapa dia. Nah, kalau kita melihat dalam nubuatan-nubuatan Alkitab, ya, tentang kelahiran Yesus, kita bisa baca juga di kitab Yesaya yang ditulis oleh Yesaya sendiri, ya. Yesaya banyak mencatat tentang nubuatan kelahiran Sang Mesias. Kita baca dalam Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia menamakan dia Immanuel. Immanuel, Allah beserta kita. Ini tidak bisa dikenakan kepada siapapun, tidak hanya kepada Yesus. Ya, nubuatan ini ya telah digenapi. Dan kalau kita lihat bagaimana sangat tanda-tanda heran terkait dengan kelahirannya dan tidak sama dengan manusia-manusia yang lahir. Ya, saya katakan 2000 tahun yang lalu, bahkan setelah itu ada nabi-nabi yang lahir, menurut mereka Nabi A, B, C yang melahir. Tetapi tidak ada tanda-tanda kenabian sebelum kelahiran. Ya, tidak ada. Tapi Yesus itu sudah ada. Kalau kita baca dalam Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus atau Immanuel. Jadi dari Yesaya mengatakan seperti itu, Yesaya 7 ayat 14, dan Lukas 1 ayat 31, malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Maria. Ya, dua ayat ini sangat berhubungan erat, Yesaya dan Lukas. Juga Lukas 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat lagi di rumah penginapan. Jadi seperti itu.
Dan dalam kelahirannya juga ada semacam raja-raja dari timur. Kalau kita baca dalam Injil Matius 2 ayat 1 sampai 2, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang dari Majus dari timur ke Yerusalem. Ya, orang-orang Majusi, raja-raja dari timur datang kepada mereka, kepada Yesus, memberikan penghormatan, mempersembahkan. Jadi mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Tanda ini tidak ada kepada nabi-nabi lain, hanya kepada Yesus. Paling tidak Anda percaya dengan tanda ini sebelum Anda menghujat dia. Ya, ya seperti itu. Dan bagaimana tentang kelahiran Yesus? Sungguh luar biasa. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa kelahiran dan peristiwa Yesus dalam kelahirannya ini menunjukkan bahwa dia betul-betul berbeda dengan orang-orang lain, termasuk yang Anda katakan nabi-nabi, ya, berbeda. Jadi kalau dia berbeda, Anda harus sudah berpikir, mindset Anda mestinya sudah berubah. Jangan tetap dengan cara membangkang dan tidak percaya kepadanya. Jika saya mengatakan dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, saya harus bersyukur saya mampu mengatakan itu dan iman saya kepadanya. Sebab jika Anda membaca kitab Perjanjian Lama, dan mestinya orang-orang Yahudi, Yudaisme juga, saya harus ingin katakan kepada saudara-saudara saya Yudaisme yang memiliki keyakinan Yudaisme, ya, harus percaya kepada Tauratmu. Ya, Tauratmu harus percaya. Jangan Anda percaya kepada kitab-kitab tambahan Anda, ya, kepada Talmud yang kadangkala tidak inline dengan Taurat. Ya, saya boleh katakan kadang-kadang ada beberapa catatan Talmud yang tidak inline dengan Tauratmu. Ya, coba Anda dengan realistis, para pemahaman para pengikut Yudaisme. Anda dengan realistis melihat beberapa nubuatan Alkitab tentang Sang Mesias seperti apa. Anda kalau baca kitab Yesaya, Anda akan menemukan kitab Yesaya itu sungguh luar biasa. Menubuatkan tentang kelahiran Sang Mesias, dalam perjalanan hidup Sang Mesias, soal kematian Sang Mesias, soal kebangkitan Sang Mesias ada di situ. Anda harus percaya. Jangan Anda tidak percaya. Ya, kepada saudaraku pemerhati ya Yudaisme atau yang menganut agama Yudaisme. Ya. Jadi sekali lagi, menurut catatan dalam Injil, Yesus dilahirkan oleh perawan Maria melalui kuasa Roh Kudus tanpa campur tangan seorang ayah. Ia sering disebut sebagai kelahiran dari perawan atau konsepsi virginal. Ini luar biasa sekali. Jadi saudara-saudaraku, memang kelahiran dia tidak sama dengan kelahiran ya nabi-nabi lain atau yang kita agungkan sebagai tokoh agama. Beda sekali. Tokoh agama dalam ini Musa, ya berbeda, atau agama lain berbeda sekali. Kelahiran Yesus juga dalam teologi saya selaku iman yang beriman kepada Yesus itu dipandang sebagai peristiwa di mana Tuhan ya sebagai anak tunggal Bapa, dia adalah Tuhan, berinkarnasi menjadi manusia. Dan sekali lagi tujuan utamanya adalah keselamatan. Mengeluarkan manusia dari tawanan kuasa kematian. Ingat, kuasa kematian. Ada orang bilang, masa kita berbuat dosa, Yesus terus mengampuni? Ya, dia mengampuni. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah tawanan
cengkraman kuasa kematian. Ingat, kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa kita bukan kemerdekaan bukan kemerdekaan Anda. Mungkin Anda kalau dijajah Belanda mungkin Anda ada yang sudah makmur, ada yang tidak makmur ya. Waktu Belanda menjajah bangsa kita, ada orang-orang tertentu hidup dengan kemakmuran dan dia mungkin cocok lah saya walaupun tidak merdeka, bangsa kita tidak menjadi suatu bangsa yang independen ya, merdeka dari penjajahan, saya sudah makmur. Apakah itu tujuan daripada Yesus? Bukan. Tujuan Yesus adalah memerdekakan manusia dari penjajahan. Seperti Indonesia, bangsa kita dimerdekakan dari penjajahan Belanda menjadi suatu bangsa yang mandiri. Seperti itulah yang dilaksanakan Yesus, mengeluarkan, memerdekakan bangsa manusia dari penjajahan dosa. Ketika manusia keluar dari tawanan dan penjajahan dosa menjadi bangsa yang kuat, yang bisa mengalahkan kuasa kematian, ya, memerdekakan diri dari kuasa kematian, maka itulah tujuan daripada Yesus. Persoalan Anda ketika setelah Anda dimerdekakan dari kuasa kematian, dibebaskan dari kuasa kematian itu, dan Anda hidup, apakah Anda terus hidup dalam dosa, ya itu urusan Anda. Anda pasti akan dimurkai Tuhan. Tetapi Anda ketika percaya kepada Yesus, Anda telah dimerdekakan. Amin. Itu intinya. Ketika Anda percaya kepada Yesus, mengimani kepada Dia dengan sungguh, Anda telah hidup dalam kemerdekaan, tidak dalam kuasa kematian itu sendiri. Percaya dan imani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.